Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Sekarang saya akan memberikan update kembali mengenai Bitcoin ya. Sebelumnya saya memberikan video mengenai adanya pembentukan sebuah doji atau candlestick doji evening star pada time frame 1 hari. Nah, di sini kita selanjutnya menjumpai pagi ini udah terbentuk dua buah doji merah di sini, mengindikasikan bahwa adanya pelemahan dari buyer ya, dimana kita lihat ada level resisten di area ini, dimana resisten ini juga merupakan area dari suatu EMA ribbon. Di time frame 1 hari di sini kita membutuhkan candlestick atau close candle di atas 26.600 ya, karena di area ini merupakan resisten dari close daripada body candle Bitcoin secara daily time frame. Jadi kita membutuhkan close candle di atas sini ya, 26.600 untuk Bitcoin dapat melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika 26.600 itu belum tertembus ataupun belum close candle ya, dalam catatan boleh melebihi tapi harus menunggu close candle dulu, karena tanpa close candle di atas 26.600 belum cukup kuat bagi Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Kemudian coba saya breakdown kembali ke 1 minggu. Dalam 1 minggu kita sudah close candle ya, dan di sini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada hammer candle. Kemarin baru saya katakan ada calon hammer candle, dan di sini kita sudah menjumpai pembentukan suatu hammer candle. Di sini juga ada hammer candle, di sini juga ada hammer candle. Dimana hammer candle di sini bisa dibilang mengindikasikan adanya penguatan sinyal bullish ya. Dimana sebelumnya setelah pembentukan hammer candle terjadi pump. Di sini juga ada pembentukan hammer candle dan setelahnya pump. Dan kita lihat di sini bahwa kita juga membuat suatu hammer candle, dan potensinya secara normal ketika ada candle bullish adalah setelahnya juga mengikuti arus kenaikan. Harusnya dari sini entah kapan dalam minggu-minggu ini, bisa hari ini atau besok atau lusa, itu mungkin akan terjadi pump secara potensinya. Coba saya mau breakdown dalam 1 hari setelah pembentukan hammer candle yang tercipta di sini. Tidak membutuhkan waktu lama ya, sebelumnya dari Bitcoin setelah membentuk hammer candle langsung pump. Setelah membentuk hammer candle di sini pun dia langsung pump. Ada sedikit konsolidasi di area ini, tetapi setelahnya adalah pump. Nah, dari sini catatan yang harus kita lihat adalah kita harus melewati batas dari EMA ribbon terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya. Saya hapus dulu, remove drawing. Nah, di sini ini adalah titik penentuannya. Kemudian di sini juga adalah titik penentuannya. Dan kita lihat bahwa Bitcoin juga akan mencapai titik penentuannya di sini pada batas dari EMA ribbon. Setelah breakdown dia mantul, breakdown dia mantul. Ini sudah breakdown dan kita hanya butuh menunggu konfirmasi untuk Bitcoin lepas dari garis resisten di 27.100. Nah, setelah ini, setelah melewati batas dari 27.100 atau resisten di situ, kita bisa mengambil langkah bahwa setelah menembus area EMA ribbon, Bitcoin potensinya adalah akan naik atau pump, karena ada indikasi daripada hammer candle sebelumnya yang tercipta. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kemungkinan nanti akan ada penembusan resisten di area 27.100, sampai mana Bitcoin akan naik, resisten terdekat dari Bitcoin itu sendiri adalah di sini ya. Nah,
kemungkinan kita bisa mencapai area-area resisten yang ada pada trendline di sini. Mungkin di area 32.500 atau 32.000 antara range tersebut ya. Kemudian kita bisa menggarisbawahi bahwa atau meninjau ke belakang, kita masih punya beberapa skema bearish dari adanya head and shoulders di sini, kemudian adanya bearish divergence di sini, ada banyak sekali ya indikasi-indikasi bearish. Kemudian adanya evening star di sini yang seperti saya jelaskan kemarin. Tentunya itu tidak boleh luput dari pertimbangan. Sekali lagi, yang kita waspadai adalah yang pertama, kita akan membeli atau memberikan posisi long itu jika Bitcoin breakout dan close candle di atas 27.100. Itu syaratnya yang pertama, karena itu mungkin dapat mengindikasikan seperti sebelumnya bahwa ketika break dari MA5 Bitcoin akan pump naik cukup tinggi, seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer untuk menunggu Bitcoin menembus 27.100 dulu baru memberi posisi long. Tetapi di sini juga ada kemungkinan bearishnya, karena sebelum melewati di sini kita juga lebih dekat dengan support yang ada di bawahnya, yaitu di angka 26.200 atau 26.000 kurang lebih ya. Di situ ada support juga, karena dari sinyal bearish yang ada berdasarkan head and shoulders di sini target kita di 20.000. Kemudian kita juga sudah dekat dengan support yang ada di sini, dimana kita jika menyentuh atau menjebol support yang ada di 24.800, kita akan membuat lower low yang baru. Maka dari itu ada banyak pertimbangan yang harus dipahami. Tetapi khusus untuk posisi long, saya menunggu sampai harga menembus 27.100 dahulu baru mengambil langkah untuk pembelian kenaikan. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita juga masih mempunyai indeks dolar dan juga Nasdaq yang masih terpantau belum cukup mensupport untuk Bitcoin, karena DXY mengalami kenaikan ya. Kemudian S&P 500 juga sedang koreksi. Begitu pula dengan Nasdaq juga masih terkoreksi. Jadi indikasinya adalah masih menunggu konfirmasi lanjutan, karena di sini masih banyak kemungkinan yang terjadi. Karena Bitcoin sekarang juga cukup patuh ya dengan skema yang diberikan oleh S&P 500 dan juga Nasdaq. Bitcoin cenderung mengikuti pergerakan mereka sekarang ini. Kurang lebih seperti itu ya. Coba saya mau breakdown ke dalam time frame yang lebih kecil di 4 jam. Di 4 jam ini di sini kita lihat normalnya di sini ada suatu bearish divergence ya. Nah, di sini ada bearish divergence sedikit sekali, tapi ini juga bisa jadi pertimbangan. Di sini ada bearish divergence dan di sini harganya naik ya. Nah, di sini ada indikasi pelemahan atau indikasi bearish. Itu yang pertama. Kemudian kita juga punya support yang ada di sini. Support di sini. Tepat kita sedang berada pada support yang ada. Jadi kita mengambil kesimpulan di sini ya. Di sini ada sebuah level-level yang cukup baik, di mana di sini ada higher low, kemudian di sini ada higher low, dan di sini juga masih menciptakan higher low. Dan catatan adalah di sini kita mempunyai support kuncinya pada area di sini, di area 26.200, di mana area di sini ini sepertinya kalau saya lihat adalah bertepatan dengan batas dari MA5 ya. Nah, di sini support kita sekarang, support kita ada di 26.250 kurang lebih. Karena jika Bitcoin turun melebihi batas itu atau batas dari 26.250, maka Bitcoin akan breakdown dari MA5 dan juga menciptakan suatu lower low yang baru, di mana itu merupakan indikasi adanya bearish momentum karena adanya bearish divergence yang ada di sini sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi 2 poin penting adalah kita harus menunggu breakout dari resisten di area 27.100 dahulu kalau untuk menentukan posisi dari long. Kemudian
Untuk supportnya itu kita berada di pada harga 26.250 jika, atau kita katakan 26.200 ya. Kalau 26.200 tertembus, maka kita akan memasuki fase turun kembali dalam jangka dekat ya, bukan jangka panjang. Jadi akan ada koreksi dahulu sebelum mungkin nanti akan ada kenaikan lanjutan. Kemudian jika 26.200 tertembus, berarti kita menciptakan lower low. Maka kita akan mencari support berikutnya mungkin di 26.000 atau kembali ke 25.000 lagi. Oke, seperti itu ya kemungkinan dari Bitcoin untuk hari ini. Karena untuk weekly time frame sendiri kita sudah mendapatkan suatu close candle yang cukup bullish ya. Di sini ada hammer candle seperti sebelumnya. Jadi indikasinya adalah mungkin Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang cukup lumayan, asal tidak turun dari 26.200. Oke, mungkin itu ya sedikit opini atau analisis saya pribadi mengenai Bitcoin. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.